poin-poin. Ya Allah, sholat, ya, sholat tahajud. Wah, ini berpoin nih, yang dimaksud adalah pahala, ya kan? Terus kemudian memaafkan orang lain. Wah, ini poin lagi nih. Ding. Kita bikin permainan seru aja nih. Wah, ini asik nih permainan. Saya tokoh utamanya dan saya harus menyelesaikan misi di dalam kehidupan ini. Ini sudah masuk terapi ya, teman-teman ya. Ini sudah masuk dalam terapi. Terapi apa? Terapi pemikiran. Jadi, wah, ini berpoin nih. Nanti insya Allah pasti, nah, lawan besarnya apa? Musuh besarnya adalah ketika sakaratul maut, teman-teman. Ini akhir dalam kehidupan kita, dalam game ini, ya kan? Anggap sebuah permainan. Musuh besarnya biasanya kan kalau sudah level terakhir, ya, dalam sebuah permainan game, level terakhirnya apa? Musuhnya gede, gitu kan? Monster gede banget, senjatanya lengkap, terus kemudian apa lagi tuh? Pokoknya berat dikalahkan. Ya, serbu dengan tembakan, gitu. Kita harus mengumpulkan senjata-senjata selama perjalanan sambil ini ya, menuju ke musuh besarnya. Kita biasanya harus mengumpulkan senjata-senjata kan. Senjata apa kumpulkan? Atau kumpulkan koin biar bisa beli senjata. Nah, sama dengan kehidupan ini, teman-teman. Kita harus mengumpulkan senjata-senjata kehidupan, ya, iman kita kumpulkan. Kemudian ikut kajian. Wah, nambah poin. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan musuh besar kita kelak di akhir game kehidupan kita. Ya, di akhir game kehidupan kita. Apa itu musuh besarnya? Yaitu saat sakaratul maut, itulah puncaknya ketika iblis akan menyesatkan kita. Dengan cara apa? Menghalangi kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu musuh besar kita, musuh utama kita nantinya ketika sakaratul maut, teman-teman. Jadi, jangan dikira ketika sakaratul maut itu berat. Jangan dikira ketika sakaratul maut itu ringan mengucapkan la ilaha illallah. Ada banyak ya kisah-kisah para dokter, para perawat, para mereka keluarga yang menunggu keluarganya saat sakit, saat sakaratul maut. Ada orang yang begitu sulit mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang begitu ringan. Ya. Kalimat terakhir dalam hidup kita ini yang insya Allah menjadi kunci surga ya, teman-teman. Ini adalah kalimat tauhid. Dan ini tidak perlu menggerakkan bibir sebetulnya. Coba teman-teman ucapkan ya. Tidak perlu menggerakkan bibir. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena apa? Saking beratnya sakit yang dirasakan, ya, sehingga Allah ini sebetulnya sudah meringankan ucapan la ilaha illallah begitu. Nah, ada yang begitu berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada yang begitu ringan. Tergantung apa? Amalan keseharian seperti apa. Orang-orang yang jarang menjalankan sholat, tidak mau taat kepada Allah, banyak mengerjakan kemaksiatan, itu bisa jadi akan sangat berat ketika sakaratul mautnya. Mengucapkan la ilaha illallah itu sangat berat sekali. Karena saking sakitnya ya. Saking sakitnya malaikat mencabut nyawa kita. Kalau begitu berat, silakan. Yang penting ya diusahakan sebisa mungkin la ilaha illallah. Maka berbahagialah ya saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah mereka mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Kita harusnya iri dengan orang-orang seperti itu. Yang mati ketika bersujud, teman-teman. Meninggal ketika dalam kondisi membaca Al-Quran. Meninggal ketika setelah bertobat. Maka teman-teman, mari kita jadikan cita-cita tertinggi kita adalah husnul khotimah. Belum Kak Arari. Jadikan cita-cita tertinggi kita adalah pengakhiran yang baik, husnul khotimah. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita ketika kita dalam kondisi membaca Al-Quran, memeluk Al-Quran. Ketika dalam kondisi sujud, ketika kita berpuasa. Bukan ketika kita bermaksiat. Maka teman-teman, yuk ya, yakini takdir Allah indah. Kita sekarang sedang dalam permainan hidup yang berpoin. Nah, sekarang kita yakini Allah. Allah benar-benar ada. Seringkali kita nggak yakin dengan Allah. Sebentar ya, 2 menit lagi insya Allah kita terapi. Dan ini sudah bagian dari terapi pemikiran. Terapi pemikiran itu jauh lebih penting agar kita lebih kuat imannya, teman-teman. Ya.
Jadi seringkali kita ini nggak meyakini pertolongan Allah karena apa? Allah nggak kelihatan, teman-teman. Ayo sekarang kita pakai logika kita. Walaupun untuk mengimani Allah jangan pakai logika ya, tapi ini sebagai sebuah pendekatan. Jadi begini, kenapa sih Allah tidak kelihatan? Sehingga efeknya ketika Allah nggak kelihatan, kita seringkali nggak yakin. Nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan pertolongan Allah. Kita yakinnya kepada sesuatu yang kelihatan, kepada orang-orang ya, yang menurut kita bisa dimintai pertolongan. Ya, misalkan kita minta tolong kepada ustadz, kiai, atau siapa yang kita anggap punya kekuatan. Pak Ustadz, tolonglah saya, tolong banget. Kita lebih cenderung minta tolong kepada orang yang kelihatan. Padahal seharusnya kita minta tolong itu langsung kepada Allah. Nah, Allah, kita sudah paham ya makna Allahu Akbar. Ya kan? Artinya apa? Allah Maha Besar. Sesuatu yang saking besarnya itu seringkali nggak bisa kita lihat. Kita masih bisa melihat wujud bentuk bumi. Karena apa? Ada di situ satelit yang kemudian mempotret. Tapi di atasnya itu, kita tidak bisa melihat wujud utuh alam semesta kan? Karena apa? Karena saking besarnya alam semesta ini. Ciptaannya saja begitu dahsyat luar biasa. Ya, apalagi sang penciptanya, teman-teman. Saking besarnya kita tidak bisa melihat wujud zatnya Allah seperti apa. Terus kemudian yang kedua, kenapa Allah tidak terlihat? Alasannya adalah Allah itu anti kritik. Ya, tidak bisa dikritik, tidak bisa kemudian kita komentarin. Bayangkan kalau Tuhannya kelihatan, ya. Yuk, kita pakai logika. Bayangkan kalau Tuhannya kelihatan. Misalkan seandainya ya, ada agama tertentu yang Tuhannya misalkan bentuknya kotak. Ya, misalkan ini segala contoh. Ini Tuhanku misalkan ya. Ini agama lain yang Tuhannya berbentuk kotak. Maka kita pasti akan ketawa kan? Tuhannya kok kotak ya? Tuhannya kok lucu ya? Tuhannya kok imut-imut gitu? Tuhannya kok dibikin sendiri? Misalkan patung-patung ya. Ada yang kemudian menuhankan patung. Jadi, Tuhannya kok bentuknya begitu? Tuhannya kok lucu gitu? Bisa dikritik. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah tidak bisa dikritik, teman-teman. Karena tidak kelihatan. Kak Evi, ini sudah termasuk terapi. Ya. Cara menghilangkan rasa ketakutan dan kegelisahan ini sedang kita sampaikan. Ya. Jadi, Allah itu tidak bisa kita kritik, tidak bisa kita komentari. Karena apa? Allah sempurna. Allah begitu sempurna. Tidak terlihatan. Sehingga tidak bisa kita kritik. Pokoknya Allah itu maha sempurna, maha segalanya, luar biasa, Masya Allah. Beda kalau Tuhannya kelihatan, ya kan? Tuhannya kok bentuknya bulat sih, misalkan gitu ya. Tuhannya kok bentuknya, walaupun gede banget gitu kan, setinggi misalkan gunung. Tuhannya kok ukurannya cuma segitu, malah gedean bulan, begitu ya. Nah, maka teman-teman, yuk kita yakini bahwa Allah ini benar-benar nyata dan Allah akan selalu menolong kita. Ya, sebaiknya tetap berpikir positif, ya, jangan memprotes Allah. Bisa jadi masalah yang Allah titipkan kepada kita ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, seperti Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah, wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian ya membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi sebaliknya kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan Allah mengetahui, maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayo teman-teman, kita tutup dengan terapi ya. Kita akhiri sesi ini dengan mempraktekkan terapi Al-Quran. Saya izin menutup komentarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.